Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, tabah, dan senantiasa percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, Rabu, 21 Juli 2021. Dan renungan ini didasarkan dari Injil Lukas pasal 15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas setiap rahmat, berkat, dan kesempurnaan kasih-Mu, sehingga kami tetap kuat, tabah, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini, khususnya di masa pandemi. Kekuatan-Mu menopang, dan mujizat-Mu berkarya senantiasa atas pengharapan dan iman kami. Maka kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan, jadi kesegaran tubuh jiwa roh kami, sehingga kami terus memiliki daya juang dalam kehidupan ini dengan tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan kami percaya Engkau juga Tuhan memurnikan tubuh jiwa roh kami melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan sabda serta keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-7, demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema renungan mingguan Rabu 21 Juli 2021 adalah merasakan kesegaran bersamanya. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak melihat setting latar belakang saya menyampaikan renungan, tentu semua diingatkan pada apa yang sudah terjadi dalam kehidupan bergereja Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya. Mengingatkan kembali, saya biasanya ada di sana, saya biasanya ada di situ, dan mengingat berjumpa dengan siapa saja. Dan itu dilakukan sebelum pandemi. Ketika melihat situasi yang di sini, saya yakin Bapak, Ibu, Saudara, semua dan anak-anak disegarkan kembali kerinduannya untuk boleh berkumpul dalam suasana kehidupan bergereja. Persis juga apa yang dirasakan oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka disebutkan di ayat pertama, biasanya mereka datang kepada Tuhan. Kata biasanya menunjukkan bahwa mereka tidak berhenti untuk mengupayakan diri, menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup. Kalau tidak berharga, maka para pemungut cukai dan orang-orang berdosa tidak akan kembali datang kepada Kristus. Karena mereka mengupayakan terus, berarti mereka menemukan sesuatu. Menemukan apa? Menemukan kesegaran bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa mereka menemukan kesegaran? Karena Tuhan terbuka atas kehidupan mereka. Tuhan tidak memandang mereka orang berdosa. Tuhan tidak memandang bahwa mereka adalah orang-orang yang disingkirkan oleh orang-orang banyak. Justru Tuhan mau terbuka
menghadirkan rahmat dan berkat untuk mereka. Dan Tuhan mau makan bersama dengan mereka. Dan kemudian apa? Dikecam oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Oleh karena itu, pesan apa yang kita terima pada renungan mingguan ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ingin merasakan kesegaran yang dialami oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, mari datang dengan biasanya kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan Yesus itu terbuka kapanpun waktunya. Mintalah, percayalah, berdoalah kepada Kristus Tuhan, bahwa Ia yang terbuka akan bersama-sama dengan kita. Bahkan disebutkan makan bersama. Berarti setiap aktivitas apapun dalam kehidupan kita, jika kita biasanya datang kepada Tuhan, yakinlah bahwa kita akan menemukan kesegaran di dalam Tuhan Yesus. Apapun itu, termasuk dalam susah, dalam senang, dalam lapar, dalam kemiskinan, dalam beban berat, terutama dalam peristiwa pandemi ini. Jika kita terus senantiasa datang biasanya kepada Kristus, yakinlah bahwa kita akan menemukan kesegaran. Jika kita terus seperti orang berdosa dan pemungut cukai, dengan sendirinya kita akan terus mencari kesegaran itu yang dari Kristus. Yang kedua, yakinlah pula Tuhan itu mencari kita. Seperti secara khusus di ayat yang ke-5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Ini diawali di ayat yang ke-4. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Inilah cara Kristus. Bahwasanya kita akan dicari, ditunggu oleh Kristus. Apapun kita dan siapapun kita. Jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa kita, waduh, aku orang berdosa ya. Apakah Tuhan mau menerimaku? Apakah aku layak? Yakinlah, Tuhan mencari kita. Ia sangat terbuka. Maka yang ketiga adalah Tuhan menyambut kita dengan gembira dan sukacita. Seperti di ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. Tuhan mencari kita karena Tuhan ingin memberikan kegembiraan dan sukacita kepada siapapun. Maka yakinlah, jika kita mau menuju dengan biasanya kepada Kristus, kita akan menemukan kegembiraan dan kesukacitaan yang sejati. Dan sebagai penutup, di ayat yang ke-7. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Yakinlah, kesukacitaan itulah yang Tuhan hadirkan kepada kita yang mau mencarinya. Kesukacitaan yang darinya itulah yang Ia datangkan dari surga kepada kita bersama. Kesukacitaan itulah yang menyegarkan kehidupan kita. Maka mari kita terus mengupayakan diri untuk mencari, untuk meminta dan mengetok pintu rahmat Tuhan yang kekal, supaya sukacita yang dari surga itu memenuhi kehidupan kita, sehingga pada akhirnya benar-benar kita merasakan kesegaran bersamanya dalam sepanjang waktu, dalam segala masa. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Mampukan kami terus datang dengan biasanya kepadamu. Yakinkan dan teguhkan kami bahwa Engkau terbuka, dan setiap keterbukaan-Mu Engkau menyatakan kesegaran, menyatakan kegembiraan dan sukacita atas seluruh hidup dan kehidupan kami. Maka tolonglah kami Tuhan untuk setia kepadamu dan percaya kepadamu dengan yakin bahwa Engkau mencari, Engkau menunggu, bahkan pintu rahmat-Mu senantiasa dibukakan untuk kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa secara khusus juga untuk hamba-hamba-Mu dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Kami yakin pintu rahmat-Mu juga terbuka atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini.
Kami percaya satu persatu Engkau tolong, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan, Engkau segarkan Tuhan. Dan Engkau lepaskan dari setiap ketakutan, kecemasan, dan apapun itu yang menekan berat hamba-hambamu yang dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Demikian juga untuk hamba-hambamu yang sudah memasuki masa adi yuswa dalam kelemahan fisik mereka, tolonglah mereka satu persatu. Biarlah kasih, kemurahan, dan berkat-Mu hadir Tuhan atas kehidupan mereka kini dan sepanjang masa. Kami juga mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu hadir di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, Jemaat GKJ Sarimulyo secara khusus, yang telah berproses dalam sakit penyakit yang mereka alami, khususnya yang terpapar COVID-19. Engkau telah memampukan mereka melewati semuanya Tuhan. Bahkan Engkau telah memulihkan dan menyembuhkan, dan Engkau menguatkan. Dan yang masih menjalani isolasi mandiri, kami percaya Tuhan berkat dan kasih-Mu, penyertaan-Mu juga hadir, memulihkan dan menyembuhkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Satu persatu Engkau tolong. Demikian juga atas kami, dalam setiap pengharapan kami, dari setiap beban berat kami, dari setiap perjuangan hidup kami, tolonglah kami Tuhan. Dan berkatilah juga anak-anak kami, dalam setiap usaha mereka, dalam setiap harapan mereka, dalam setiap studi mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Demikian juga Tuhan kami percaya Engkau meneguhkan kami untuk terus melanjutkan kehidupan ini dengan syukur percaya kepadamu. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kami yakin Tuhan berkat-Mu hadir, pertolongan-Mu dinyatakan, dan kami yakin Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Segala sesuatunya berkat-Mu datang dan berlimpah atas kehidupan persekutuan di gereja GKJ Sarimulyo. Demikian untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati dalam masa PPKM darurat ini. Kami percaya Tuhan inilah cara, hikmat, dan kasih karunia-Mu untuk menekan laju Tuhan. Meningkatnya kasus per kasus orang yang terpapar penyakit COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memuliakan bangsa dan negara kami dan melepaskan negara kami dan dunia ini dari pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap tenaga medis yang telah berjuang dengan keras, maka satu persatu bila berkat dan rahmat-Mu bekerja dan menyelamatkan mereka. Demikian juga pemerintah, kami yakin dan percaya memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri dan semuanya Tuhan yang berjuang dengan keras untuk melawan COVID-19. Mampukan kami berpartisipasi di dalamnya, mampukan kami mendukung, dan kami percaya rahmat berkat-Mu hadir secara khusus di negara yang kami cintai, negara Republik Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan, keselamatan, dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kini dan sepanjang masa. Amin.